الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pada hari ini, hari Selasa, kurang lebih tanggal 10 Jumadil Akhirah 1447 atau tanggal 2 Desember 2025. Nah, ini banyak sekali musibah yang menimpa, ya. Kita doakan mereka yang tertimpa musibah, semoga diberi kesabaran, ketabahan, dan juga ganti yang lebih baik dari Allah SWT. Adapun kita, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT. Di hari ini kita diberi kemudahan, kesehatan, dan juga diberi kemudahan untuk mengingat tentang apa sih yang harus kita lakukan, ya, agar kita ditolong tatkala datang musibah. Ini diberi kesempatan untuk pelajari ini. Kemudian juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan segala kebaikan untuk kita dan juga telah memperingatkan segala kejelekan agar kita tidak menjalaninya. Insyaallah di hari ini, hari Selasa, ya, kita akan membahas atau mengingatkan tentang petunjuk Al-Quran atau petunjuk dari Allah SWT dan juga dari Nabi kita Muhammad SAW, agar bagaimana kita ditolong oleh Allah SWT tatkala datang musibah, baik itu menimpa pada diri kita, keluarga, atau masyarakat, baik itu datangnya secara tiba-tiba atau mungkin secara, ya, berlahan. Jadi di sini sudah ada petunjuknya, ya, sehingga semoga Allah selamatkan kita tatkala datang musibah, walaupun senantiasa kita berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari musibah-musibah dan ujian-ujian. Tapi ketahuilah pasti akan ada musibah dan akan ada ujian, ya, maka kita perlu membentengi diri dari hal-hal yang, ya, yang kita mohon kepada Allah, ya, kita selamat. Karena kalau kita selamat, insya Allah kita akan diberi peluang untuk beramal saleh berikutnya, yaitu membantu orang yang, ya, tertimpa musibah, bantu secara moral atau mungkin secara materi ataupun mungkin secara ilmu ataupun yang lainnya. Kita bisa membantu tenaga, pikiran, begitu tatkala kita diberi keselamatan. Ada 3 hal yang penting untuk kita ketahui agar kita selamat, agar kita ditolong oleh Allah SWT tatkala datang musibah. Yang pertama, kita beriman, bertakwa kepada Allah dan beramal saleh. Kita beriman, bertakwa kepada Allah dan juga beramal saleh, dan juga jangan terlena. Jadi jalannya, caranya yang pertama adalah kita beriman, bertakwa, beramal saleh, dan juga jangan terlena. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan jikalau sesungguhnya penduduk satu kampung, satu negeri, satu negara, satu wilayah, ya, beriman dan bertakwa. Kalau mereka mau beriman, bertakwa dengan keimanan yang benar, dengan ketakwaan yang benar,
menjalankan segala perintahnya, meninggalkan larangannya, ya. Hutang tidak ditebangin misalnya dengan kezaliman, atau apa saja yang memang enggak boleh, ya, dilakukan dengan secara zalim, maka la fatahna alaihim barakat, maka Allah SWT akan turunkan, ya, berkah, justru segalanya berkah, merata, ya. Apa yang Allah beri menjadi berkah, ya. Barakat, berkah-berkah minas sama'i wal ard, baik dari langit ataupun dari bumi. Nah, ini janji Allah SWT. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan begitu, apa yang terjadi? Kembali lagi manusia ini tidak bisa mengambil pelajaran dari kebaikan Allah. Allah mengatakan walakin kadzabu, tetapi mereka justru mendustakan, enggak percaya, enggak nerima, ya, berbuat zalim, ya, dirusak segala sesuatunya, hutannya dirusak, lautnya dirusak, gunungnya dirusak, sungainya dirusak, bahkan kadang, ya, diri sendiri juga dirusak dengan makan makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, dengan meninggalkan ibadah, dirusak. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Apa yang terjadi? Kata Allah SWT, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akhirnya ditimpakan siksa, ditimpakan bencana, ditimpakan azab dengan cara yang Allah kehendaki, sesuai dengan kehendaknya. Bisa banjir, bisa angin, bisa gunung meletus, bisa gempa, bisa apa saja, bisa petaka ini, petaka itu, musibah ini, musibah itu. Bima kanu yaksibun, sebabnya karena perbuatan mereka. Jadi Allah telah berbuat baik, tetapi mereka tidak, ya, peduli dengan kebaikan Allah SWT, mendustakan. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah SWT mengatakan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah manusia itu, apakah penduduk satu kampung, satu negeri merasa aman, tidak datang kemurkaan Allah, yang berdosa tidak mau bertobat, ya, yang beramal soleh kadang terjatuh kepada hulu, berlebih-lebihan sampai batas yang dilarang, ya. Afa amina alul qura, apakah penduduk satu bumi, satu negeri, satu kampung merasa aman? Ayatiyahum ba'suna bayatan, akan datang kepada mereka, ya, petaka, musibah dari Allah di waktu malam, wahum naimun, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Afa amina alul qura ayatiyahum ba'suna afa amina awa amina alul qura ayatiyahum ba'suna dhuhan wahum yal'abun. Apakah penduduk satu kampung merasa tentram, aman, tidak roja, berharap kepada Allah, dan juga tidak khauf, ya, merasa aman, tentram, ya, untuk tidak datang kepada mereka siksa dari Allah, bencana-bencana dari Allah, ujian-ujian dari Allah, petaka-petakanya di waktu siang. Wahum yal'abun, mereka dalam keadaan bermain-main. Jadi malam tidur, siang bermain-main. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun, dan tidak ada yang bisa aman atau merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi supaya kita ditolong tadi, beriman, bertakwa, beramal saleh, dan jangan terlena. Ini yang pertama. Yang kedua, senantiasa kita berzikir, bertasbih, berdoa, ibadah kepada Allah SWT. Seperti kita saat ini duduk di masjid, kelihatannya sepele, tapi ini insya Allah mendatangkan kebaikan, mendatangkan keridhaan Allah SWT. Ketahuilah semuanya milik Allah, bukan milik kita. Jadi Allah yang mengaturnya, bukan kita. Kita hanya mengupayakannya, ya, untuk kebaikan, ya, yang telah Allah titipkan kepada kita, mengelola. Jadi yang kedua, kita senantiasa berzikir, tasbih, ya, dan menjaga ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan kita ingat kepada Allah, mengenal Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah
kalian kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam keadaan nyaman, tidak ada musibah, kehidupan normal, rezeki lancar, sehat, ingat kepada Allah, gunakan waktunya untuk apa yang menjadikan Allah ridha. Maka Allah SWT mengatakan ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan ingat kalian tatkala datang petaka dalam ujian. Betapa banyak orang yang diselamatkan oleh Allah dalam musibah. Dan itu tidak masuk akal. Kadang rumahnya tidak roboh, kadang orangnya nggak meninggal, dan keajaiban-keajaiban yang banyak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan kadang yang dianggapnya akan selamat ternyata tidak selamat. Nah, ini bentuk Allah ya menjaga, menyelamatkan hambanya karena hambanya ingat Allah tatkala dalam keadaan nyaman. Kemudian contohnya, dalilnya seperti kisahnya Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam di dalam surat As-Saffat ayat 143. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dan jikalau Nabi Yunus itu bukan termasuk daripada golongannya orang yang bertasbih, yang ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka dalam keadaan yang sangat genting tersebut jadi makan ikan hiu dan masuk perutnya di tengah lautan yang dalam, ternyata tidak meninggal dunia. Kalau bukan karena dia termasuk daripada orang yang bertasbih kepada Allah, maka dia akan tetap berada di perut ikan hiu tersebut sampai hari dibangkitkan. Nah, ini Allah selamatkan. Ya, Allah selamatkan. Kalau para nabi namanya mukjizat. Kalau selain nabi namanya karamah. Dan Allah berikan karamah tanpa mempelajarinya, tanpa mengupayakannya, hanya beramal soleh, beriman, bertakwa, mempelajari agama ini. Allah akan tunjukkan karamah-karamahnya untuk menjaga hamba itu agar senantiasa ya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak berbuat maksiat. Jadi menjauhi maksiat, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Baik itu maksiat yang sifatnya fawahish, perbuatan yang mesum, perbuatan yang jorok, atau maksiat-maksiat yang lainnya, ya. Seperti misalnya ya penebangan hutan, korupsi, menipu, mencuri, ya, tidak peduli dengan agama, tidak mau menyebarkan agama begitu dengan baik dan benar, tidak mau mempelajarinya, tidak mau menolongnya. Nah, ini berbahaya ini. Ya, ini akan datang apa? Musibah. Dan kalau seperti ini biasanya tidak ditolong, berbahaya. Makanya Allah SWT mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Jadi nampak kerusakan ya, baik di daratan ataupun di lautan, sebabnya itu perbuatan manusia. Allah berbalas diri dari kerusakan ini. Karena Allah memberikan kebaikan dan menyempurnakannya, yang rusak tangan manusia. Ya, tangan manusia. Maka Allah katakan bima kasabat aydinas. Ini ulahnya manusia ini. Tujuannya apa? Kemudian Allah timpakan azab liyadzuqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya sebagian itu kerasa nih. Dampak dari perbuatan dosa itu menyakitkan dan berat. Dan tatkala kerasa, semoga mereka mau bertaubat kembali kepada Allah, sehingga pun Allah jadikan kehidupan mereka kembali tentram, nyaman. Tetapi kalau misalnya tidak, ia akan ditimpakan lagi. Jadi ini 3 cara atau jalan agar kita ditolong oleh Allah SWT tatkala datang musibah. Yang pertama, tentunya kita beriman, bertakwa, beramal saleh dan tidak terlena. Kemudian senantiasa berzikir, bertasbih, yang menjalankan agama Allah ini dengan apa yang dituntunkan oleh Allah, ya, dengan keikhlasan dan mengikuti sunnahnya. Kemudian yang 3, tidak berbuat maksiat, karena tatkala berbuat maksiat nanti akan mendatangkan musibah-musibah supaya orang yang bermaksiat itu kembali. Ini saja, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
واستولوا الأغلي نمدا أين أيلا